Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian atau ta'lim kita, di mana pagi tadi subuh kita telah memahami apa yang mesti kita baca atau kita ucapkan ketika berjumpa dan berjabat tangan. Lalu apakah benar ada ajaran Nabi atau keterangan jelas berdasarkan hadis sahih ketika berjabat tangan itu mengucapkan salawat? Intinya, ketika berjabat tangan itu, di mana hukum menjabat tangan itu menurut sebagian besar ulama adalah sunnah muakkadah, tidak ada bacaan tertentu. Adapun bacaan salawat ketika itu didasarkan kepada hadis yang sangat lemah sekali. Berarti hadis yang sahih mengenai ucapan salawat ketika berjabat tangan tidak diketemukan. Begitu komentar para ulama. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tempat, waktu, atau kapan kita bersalawat atas Nabi. Banyak sekali tempatnya. Sebelum ini kita jelaskan, kembali kita ulang lagi. Pertama, salawat itu apa? Yang kedua, kenapa kita bersalawat? Yang ketiga, bacaan salawat itu apa? Yang keempat, keutamaan fadilahnya. Yang kelima, waktu, tempat kita bersalawat. Secara ringkas, kita jelaskan dulu secara ringkas. Pertama, salawat itu hakikatnya berdoa. Itu kita berdoa kepada Allah untuk Rasulullah, agar Allah mengeruniakan rahmatnya berupa pujian dan sanjungan untuk beliau di hadapan para malaikat-malaikatnya dan makhluk lainnya. Diberi beliau kedudukan istimewa, kedudukan yang terpuji. Kemudian, kenapa kita bersalawat? Yang jelas itu perintah, ibadah. Tahu tidak tahu kita maksud dan tujuannya, kalau ibadah laksanakan. Berarti, kenapa kita bersalawat? Karena kita diperintah bersalawat, dan itu ibadah. Yang kedua, apa hikmahnya kita bersalawat? Kita bersalawat itu adalah untuk membuktikan rasa cinta kita, sekaligus berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Lalu kita berdoa untuk beliau kepada Allah, walaupun beliau tidak butuh doa. Kemudian bacaan salawat itu bagaimana? Kalau Nabi sudah mengajarkan bacaan salawat, itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Ada sekian variasi. Kemudian orang-orang atau para ulama-ulama menyusunlah bacaan-bacaan salawat tertentu. Mereka gubah, mereka bikin salawatan itu, sehingga menjadilah dia berbagai macam pula variasi-variasi tambahan di sana sini bentuk salawat itu. Terkadang mengalahkan salawat yang diajarkan Nabi. Kemudian fadilahnya sangat banyak. Sangat banyak sekali fadilah salawat. Fadilah yang paling pertama sekali adalah dengan bersalawat itu kita dianugerahi oleh Allah. Salawat pula. Itu salawat Allah atas orang yang bersalawat. Kalau Allah bersalawat kepada orang, kepada kita, kepada orang beriman, berarti Allah mencurahkan rahmatnya dan ampunannya.
1 kali salawat dibalas dengan 10 kali salawat daripada Allah. Kemudian tempatnya dan waktunya. Kita telah sebutkan. Ketika telinga berdenging, apakah kita benar bersalawat? Ketika berjabat tangan, apakah kita juga harus bersalawat? Kemudian kita masuk sekarang. Kapan kita bersalawat itu? Di mana saja? Salah satunya adalah ketika setelah azan dikumandangkan. Salah satunya ya. Kita bacakan hadisnya itu. Hadis itu daripada Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi SAW bersabda, "Iza sami'tumun nida, apabila kamu mendengarkan an-nida, seruan azan dikumandangkan, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah olehmu seperti apa yang diucapkan oleh orang yang menyerukan azan itu. Tsumma sallu alayya, kemudian bersalawatlah kamu atasku. Kata Nabi, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Karena sesungguhnya siapa yang bersalawat atasku 1 kali salawat saja, sallallahu alaihi biha asyra, Allah bersalawat atasnya 10 kali. Tsumma salullaha li wasilah, kemudian mintakanlah kepada Allah olehmu, mohonkanlah kepada Allah olehmu untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah suatu tempat, suatu kedudukan yang istimewa, yang tertinggi di jannah. Manzilatun fil jannah la tambagi illa li'abdin min ibadillah. Tidak pantas, tidak patut tempat itu, kedudukan itu, melainkan hanya bagi seorang hamba Allah saja. Wa arju an akuna anahu. Aku sangat berharap, akulah yang akan menempati tempat itu. Faman sa'ala liyal wasilah, siapa yang mintakan kepada Allah untuk wasilah itu, halat lahu syafa'ah, dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, salah satu di antara tempat atau di mana atau kapan kita bersalawat adalah setelah azan dikumandangkan. Setelah azan diserukan, idza sami'tumun nida. Apabila kamu mendengarkan an-nida. An-nida itu maksudnya seruan azan. Dikatakan azan itu an-nida karena memang azan itu harus dinidakan, diserukan keras, dilantangkan. Salah satu alasan kenapa Bilal bin Rabah ditunjuk dan dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan fajar. Karena syariat azan pertama itu turun di malam hari. Awal malamnya para sahabat-sahabat berembuk. Yang mereka rembukkan di Madinah, bagaimana cara memberitahu orang lain salat sudah masuk, sekaligus menyeru mengajak mereka untuk salat. Hasil rembukan mereka yang dari Nabi adalah pakai lonceng. Sebagaimana Nasrani. Sebelumnya ada usul, pakai trompet, pakai api, pakai bendera, dan berbagai macam usul lain. Terpilihlah memakai jaras, memakai bel. Nabi sendiri enggan menerima, tapi karena itu hasil rembuk bersama, Nabi tidak membantah. Malam harinya turunlah syariat azan melalui mimpi. Pagi-pagi harinya Rasulullah perintahkan untuk mengajarkan lafaz azan itu kepada Bilal. Karena Bilal itu suaranya keras dan bagus.
Bilal menyerukan azan. Itu makanya azan itu namanya nida. Nida itu adalah seruan sangat lantang keras. Dikatakan dia azan, azan artinya pengumuman. Arti azan itu pengumuman, pemberitahuan. Al-i'lam bidukhuli waqti shalah bi alfazin mahsusah ma'annya. Pemberitahuan bahwa waktu salat sudah masuk dengan lafaz-lafaz yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditetapkan dengan niat yang telah dikhususkan. Itu lafaz azan. Namanya azan atau an-nida. Nah, sekarang apabila kamu mendengarkan an-nida, seruan azan itu dikumandangkan, terdengar bagi kamu. Maka kata Nabi, faqulu, maka kamu ucapkanlah mislah, seperti semisal ma yaqul, apa yang diucapkan oleh orang yang menyerukan azan itu, atau oleh orang yang menyerukan an-nida itu. Kecuali nanti tiba di hayya 'alatain. Hayya 'alatain itu dua hayya. Hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Ketika itu dibaca la haula wala quwata illa billah. Kenapa tidak diucapkan pula yang sama? Ya, karena kita yang dipanggil, masa kita manggil pula? Hayya itu marilah, kesinilah, melaksanakan salat, kesinilah mencapai memperoleh kemenangan. Lalu kita baca pula seperti itu. Berarti siapa lagi yang kita panggil? Yang kedua ucapannya la haula wala quwata illa billah, menandakan bahwa sebenarnya tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kesanggupan, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan panggilan Allah itu, kecuali atas anugerah Allah juga. Sehingga kata Ibnu Abbas, la haula itu maknanya la haula bina ala al-amali bit-ta'ah illa billah. Kita tidak sedikit pun ada kemampuan, kesanggupan, daya upaya untuk mengamalkan suatu ketaatan sekecil apapun kecuali atas anugerah Allah juga. Sehingga kita diberinya kemampuan, daya upaya, kesanggupan, dan kemampuan. Itu makanya kita baca, kita tidak bisa melaksanakan salat itu atau ibadah lainnya kecuali juga Allah yang menganugerahi kita daya upaya, kesanggupan, kemampuan. Jadi kata Ibnu Abbas, makna la haula itu adalah la haula bina 'alal 'amali bit-ta'ah illa billah. Dan itulah ucapan yang paling pantas dibaca ketika hayya 'alas shalah. Artinya kita tidak ada kemampuan daya upaya sedikit untuk melaksanakan salat, menyahut panggilan azan itu, pergi berjamaah, kecuali anugerah Allah juga kepada kita. Kita telah dipilihnya. Karena tidak semua orang terpilih. Dia punya kekuatan tapi tidak punya daya. Dia punya waktu tapi tidak berpeluang untuk datang. Karena dia tidak dapat haul daripada Allah. Itu namanya nikmat khusus. Jadi kecuali ketika an-nida atau azan itu diserukan hayya 'alas shalah falah, kita tidak harus mengulang lafaz yang sama, tapi membaca la haula wala quwwata illa billah. Di faqulu misla ma yaqulul muazzin. Atau faqulu misla ma yaqul. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ada satu lagi yang menurut saya ini kekeliruan ini. Azan itu kan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Kita dengar ada orang yang menyambung. Mestinya qulu misla ma yaqul, perintah. Kamu ucapkanlah seperti apa yang diucapkan si muazin. Kalau muazin membaca Allahu Akbar, kita juga harus mengucapkan Allahu Akbar. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, mestinya itu juga yang kita baca. Di sebagian orang, tidak hanya itu yang dibaca, ditambahnya di belakang. Di akhir azan misalnya, la ilaha illallah, dibacanya la ilaha, kemudian disambung dengan la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia tidak melaksanakan perintah. Perintahnya, halo, perintahnya ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Apa yang diucapkannya di akhir azan? La ilaha illallah
Mestinya kita berhenti sampai itu juga. La ilaha illallah. Cuman orang ada yang baca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya ini adalah berlebih daripada apa yang disuruh. Atau dia tidak melaksanakan apa yang disuruh. Kita lanjutkan hadisnya dulu. Summa kemudian sallu alayya. Kemudian bersalawatlah kamu atasku. Setelah azan dikumandangkan dan kamu mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin, summa sallu. Nah, ini dah. Kemudian bersalawatlah kamu alayya atasku. Setelah azan. Apa ucapan salawat? Telah diajarkan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ucapkan itu. Azan berakhir. Kemudian kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena sesungguhnya siapa yang bersalawat atasku satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyra. Allah akan balas satu kali salawat itu dengan 10 kali salawat. Apa itu salawat Allah? Salawat Allah kepada orang beriman berarti Allah menganugerahkan rahmat dan ampunannya. Nah, di sini jelas keutamaannya satu ini. Satu kali salawat, bila kita bersalawat dengan benar. Kenapa saya kasih embel benar? Karena ada juga orang bersalawat dengan tidak benar. Bisa jadi lafaznya tidak benar. Bisa jadi caranya tidak benar. Siapa yang bersalawat kepada atas Rasulullah satu kali salawat dengan benar salawatnya, maka Allah balas dengan 10 kali salawat. Apa itu? Allah balas dengan 10 kali ampunan dan rahmat yang diturunkannya. Satu kali salawat. Kemudian, di sebagian tempat dan sebagian orang, ada yang berselawat justru sebelum azan. Nah, itu dia. Kita dengar, kadang-kadang pakai mic itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Pernah dengar? Saya hampir 3 kali atau 4 kali seminggu mendengarkan kalimat itu di daerah yang saya lalui setiap subuh. Ditotohkannya mulutnya ke mic gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena suaranya bagus, dibacanya innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah salli wa sallim ala Muhammad. Baru dia azan. Benarkah ini? Nah, ini pula. Mengukur benar tidak benarnya sesuatu itu ada dalilnya. Kita kembalikan dulu kepada kaidah. Apa kaidah? Ibadah itu ada kaidahnya. Al-aslu fil ibadah at-tawaqquf, itu kaidahnya. Al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Hukum asal ibadah itu adalah menunggu dalil. Menunggu datangnya dalil. Ada enggak dalilnya? Ada enggak dasarnya? Ada enggak keterangannya? Ada enggak penjelasannya yang bersumber daripada Rasulullah SAW? Kalau tidak ada, tidak boleh laksanakan. Sehingga dikatakan juga al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal dalam melaksanakan ibadah itu tidak boleh haram. Illa ma dalil, kecuali ada dalilnya. Al-muthbitu yu'tabi dalil. Orang yang menetapkan harus mendatangkan dalil. Yati bidalil, dia harus mendatangkan dalil. Bersalawat itu kan ibadah. Kalau bersalawat sebelum azan,
atau membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sebelum azan, atau membaca doa-doa tertentu sebelum azan, berarti harus ada dalilnya, ada keterangannya. Bahasa sekarangnya ada sunnahnya. Ada enggak keterangannya dari Nabi, suruhannya, atau isyarat dari Nabi, atau minimal ada takrir persetujuan Nabi ketika sahabat melakukan itu. Kalau tidak ada, tidak boleh kita laksanakan, haramun. Sehingga ada fatwa sebagian ulama, di antaranya fatwa ulama-ulama Arab Saudi menyatakan mereka membid'ahkan orang yang baca innallaha wa malaikatahu atau salawat dan doa-doa lain sebelum azan, karena tidak ada dasarnya katanya. Tapi ada yang bela. Membelanya begini. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud disebutkan bahwa Bilal bin Rabah, beliau itu azan fajar, azan subuh di atas rumah seseorang. Ya. Rumah yang ada di sekitar Masjid Nabi ketika itu ada rumah yang paling tinggi, itu yang dipilih tempat azan. Rumah seorang perempuan daripada suku Bani Najjar. Ketika sahur datang, Bilal sudah berada di atas rumah itu, di atas rumah, sutuh rumahnya, atap rumah, menunggu fajar muncul, fajar sidik. Faidara, apabila Bilal melihat fajar itu sudah muncul, beliau berdoa. Apa berdoa beliau? Allahumma inni ahmaduka. Ya Allah, sesungguhnya aku memujimu. Asta'inuka ala Quraisyin ayyuqimu dinaka. Aku memohon bantuan dan pertolonganmu ya Allah, atas orang-orang Quraisy agar mereka menegakkan agamamu ini. Asta'inuka ala Quraisyin ayyuqimu dinaka. Kemudian setelah itu summa yu'azzin. Balu Bilal azan fajar. Azan fajar Bilal. Lalu kata perempuan yang menyebutkan hadis ini, atau perempuan yang rumahnya dipakai untuk azan subuh kan 2 kali, Bilal yang pertama, katanya wallahi ma alimtuhu kana tarakaha lailatan wahidatan hadil kalimat. Si Bilal, saya katanya, tidak pernah meninggalkan ucapan doa ini walaupun agak 1 malam saja. Berarti itu terus dilakukan oleh Bilal. Apa doanya? Allahumma inni ahmaduka asta'inuka ala Quraisyin ayyuqimu dinaka. Itu doanya si Bilal. Ternyata Nabi tidak menegur, Nabi tidak membantah, Nabi tidak menyalahkan, membiarkan. Ini pula dalil yang dipakai oleh orang yang mengatakan boleh membaca bacaan tertentu, ucapan tertentu, doa tertentu, ayat tertentu, atau zikir tertentu sebelum azan dikumandangkan. Ini dalilnya yang mereka jadikan alasan. Kata penyokong, kata pembela orang-orang yang bersalawatkah membaca ayat surat Al-Ahzab ayat ke-56, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, atau membaca doa tertentu. Ini Bilal dulu tidak diperintah Nabi. Itu Bilal lakukan sebelum azan fajar. Nah, kembali kita kepada pangkal tadi. Kalau begitu, bagaimana hukum bersalawat sebelum azan? Atau membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sebelum azan, atau membaca doa-doa tertentu, misalnya auzubillah, astagfirullah. Ada orang sebelum azan agak keras juga dibacanya sehingga sampai kedengaran keluar.
Astagfirullah, astagfirullah, auzubillah, bismillah. Allahu Akbar. Apakah ada juga bacaan itu? Kembali kita kepada yang tadi. Menurut apa yang saya pahami, kalau memang tidak ada keterangan tegas yang jelas, namanya sahih lagi sarih, sarih lagi sahih. Jelas sahnya, jelas tegasnya. Betul-betul sumbernya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sahabat-sahabat jelas betul-betul melakukan seperti salawat dan membaca bacaan ini. Kalau ada jelas dan tegas bisa dipertanggungjawabkan, kita setuju. Bacalah, ucapkanlah. Ternyata tidak ada, diketemukan. Salahkah? Oh, saya tidak berani menyalahkan orang. Cuma amalkanlah, pakailah, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang sudah digariskan. Itu baik dan itu lebih bagus daripada membikin-bikin, membuat-buat, mengada-ada, cemas dan takut kita. Kalau salat sudah ada tempatnya setelah azan. Nah, itu hadis tadi kan. Setelah azan, salawatlah. Setelah azan dikumandangkan, bersalawatlah atas Rasul. Siapa yang bersalawat, halat lahu syafa'ah. Dia berhak, patut dan pantas mendapat syafaat Nabi. Salawat 1 kali setelah azan, Allah akan balas dengan 10 kali. Salawat yang kita baca setelah azan dikumandangkan, dengan benar, cara yang benar, lafaz yang benar, dia pantas dan berhak patut mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, karena hari sudah habis, intinya tentang salawat setelah azan memang jelas dan tegas ada keterangannya. Bahkan fadilahnya mendapat salawat Allah 10 kali. Dan berhak mendapat syafaat Nabi nanti di hari akhirat. Di samping pahala ganjaran. Sementara sebelum azan dikumandangkan bacaan doa tertentu, zikir tertentu, ayat tertentu, dan salawat, tidak ada atau belum saya jumpai keterangan tegas dan jelas ada hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan itu. Malahan yang ada bantahan para ulama yang membid'ahkan. Para pembelanya mengatakan ada ini. Dasarnya Bilal dulu pernah berdoa ini. Sebelum azan fajar dia berdoa. Allahumma inni ahmaduka asta'inuka ala Quraisyin ayyuqimu dinaka. Karena itu dibaca oleh Bilal setiap subuh, setiap sahur sebelum azan fajar katanya. Ini dalil mereka. Ya wallahu a'lam bishawab. Akhirnya yang terbaik itu. Jalankanlah apa yang diperintahkan. Turutilah apa yang telah digariskan. Contohnya sudah ada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ibadah itu baru sah, baru benar ketika kita laksanakan sesuai dengan sunnah, itu ittiba atau mutaba'ah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beramal dengan ilmu dan orang yang beribadah sesuai dengan sunnah. Mudah-mudahan demikian, amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.